ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار ثم أما بعد إخواني في الدين عزكم الله. Kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada Fadlus Salam, keutamaan mengucapkan Assalamualaikum. Sampai ucapan penulis rahmatullah alaih, wa an Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Al-Barra dan Azib dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda masih 30 tahun. Seorang yang sangat berani. Beliau pernah menembus ratusan pasukan musuh, masuk ke dalam, kemudian keluar kembali, masih dalam keadaan hidup. Tapi penuh dengan luka. Tapi beliau berhasil membabat sekian banyak musuh. Ini Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang pemberani mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Berarti bukan khusus untuk Bara, tapi untuk para sahabat, berarti umum untuk kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan 6 perkara atau 7 perkara. Yang pertama bi'iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit dibesuk bukan karena dia masuk rumah sakit. Kalau belum masuk rumah sakit berarti belum dibesuk, itu keliru. Apakah dia nggak datang, nggak taklim, atau dia nggak sholat seharian dalam keadaan tidak safar, berarti ada sesuatu. Cari-cari info. Ada apa dengan si fulan? Kenapa dia nggak sholat? Kenapa imam selepas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selepas salam maka membalikkan wajahnya ke arah jemaah. Di antara hikmahnya menunjukkan bahwasanya sholat sudah selesai. Di antara hikmah berikutnya, Nabi SAW mengabsen. Siapakah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat? Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk mengabsen kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah dan dicari uzurnya. Kenapa fulan nggak sholat? Apakah kerja? Kenapa fulan nggak sholat? Apakah sakit? Bagaimana kondisinya? Ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendapatkan info fulan meriang, fulan demam, fulan pusing, Nabi SAW menyempatkan untuk mampir ke rumahnya meskipun baru sehari sakit.
Kalau sebagian kita kan, kemana sih bulan? Katanya sakit, udah nunggu nanti biar dirawat, udah parah, baru kita besuk. Ini keliru yang seperti itu. 1, 2, 3 hari sakit. Masuk rumah sakit baru tergerak. Ayo kita besuk. Keliru. Apakah dia pusing? Apakah dia demam? Apakah dia diare? Seharian nggak tampak wajahnya di masjid, sudah sepatutnya bagi orang masjid untuk membesuknya. Nggak usah nunggu parah dulu. Kadang kita dapati orang ini sakit, sampai dia sembuh datang ke masjid baru ditanya, gimana? Kemarin kok berapa hari nggak kelihatan? Oh saya sakit. Oh udah gitu aja. Kemana amalan besuk? Kan itu jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan ada babnya keutamaan menjenguk orang sakit. Dan kita harus paham. Kadang jiwa, dan memang jiwa itu akan lebih tergerak hatinya ketika jiwa itu mengetahui terdapat padanya keutamaan demi keutamaan. Seorang bisa qiyam lail, padahal ngantuk berat. Dalam keadaan ngantuk berat, capek berat, tapi dia bisa bangun. Kenapa dia bisa bangun? Di antara sebabnya adalah karena dia tahu keutamaannya. Allah tawarkan ampunan, Allah tawarkan rahmah, Allah tawarkan sesuatu berupa pemberian bagi mereka orang yang bangkit ketika sepertiga malam terakhir. Karena itu dia bangun. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan ampunan, dia ingin mendapatkan rahmat, dan dia ingin mendapatkan ijabatud doa. Dikabulkannya doa. Karena itu dia bangun. Demikian pula ketika seorang mengetahui keutamaan orang yang mengunjungi teman yang sakit, saudaranya yang sakit, tetangga yang sakit. Kalau dia sudah tahu keutamaannya, niscaya akan tergerak dirinya untuk menjenguk orang yang sakit. Ini merupakan apa? Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amarona Rasulullah. Rasul memerintahkan kami bisaba' 7. Di antaranya di iyadatil marid, untuk mengunjungi orang yang sakit. Demikian pula teman-teman pondok. Manakala sakit, dia nggak bisa ngambil makanan, maka teman setianya hendaknya dia ambil makanan untuk teman yang sakit. Sudah sarapan belum? Perhatikan. Yusuf alaihissalam adalah seorang yang baik. Di awal sampai akhir kehidupan, seorang yang baik. Itulah Yusuf alaihissalam. Ketika di penjara, orang-orang yang ada di penjara mereka mengatakan, Inna naraka minal muhsinin. Kami dapati, kami pandang engkau itu adalah orang yang muhsinin, orang yang sangat baik. Hai Yusuf alaihissalam. Lagi susah, kondisi susah di dalam penjara, tapi orang-orang yang di penjara mengatakan, Inna naraka minal muhsinin. Kami dapati engkau adalah orang yang sangat baik. Hai Yusuf, dalam keadaan susah. Ketika menjadi raja, Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na. Atau ayat sebelumnya, Inna lahu aban syaikha. Hai Yusuf, ini adik kami ini punya bapak yang sudah tua. Fakhudh ahadana makana. Udah, barter aja. Jangan kau tangkap adik kami. Pilih salah seorang di antara kami. Jangan kau tangkap adik kami, tangkap kami saja. Ini kisahnya ketika adiknya Yusuf yang bernama Bunyamin mencuri. Kemudian Yusuf menangkapnya, kan gitu. Wah, ini pencurinya nih. Tangkap saja. Maka kakak-kakaknya yang tertua mengatakan, jangan, ini anak kesayangan bapak kami. Jangan ambil dia, tapi ambil salah seorang di antara kami. Terus kata mereka apa? Inna naraka minal muhsinin. Kami dapati engkau adalah orang yang baik. Susah, kaya. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Muhsinin. Ini sifat Yusuf alaihissalam. Di antara perbuatan Yusuf di dalam bui, di dalam penjara, apa yang beliau lakukan? Suka nanya kabar. Gimana sebulan? Sehat? Kalau sakit, maka beliau akan mengunjunginya. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa khairul hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menghasung umatnya untuk membesuk orang yang sakit.
Antum ketika di pondok upayakan untuk menerapkan ini di tengah-tengah pondok. Di lingkungan pondok, putra-putri sama aja. Cuma jangan pilih-pilih. Wattiba'il janaiz. Kemudian yang kedua, mengiringi jenazah. Jenazah seorang muslim, jenazah seorang mukmin layak untuk diberikan padanya haknya, yaitu kalau mati maka diziarahi. Wa tashmitil atis, kemudian menjawab orang yang bersin. Tapi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Idza atasa ahadukum fahamidallah faqul yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian fahamidallah, dia memuji Allah. Ini syaratnya. Dia memuji Allah. Faqulu, ucapkan sama kalian yang mendengarnya, yarhamukallah. Doakan rahmat. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan ucapkan rahmat. Kenapa? Iqab. Pelajaran buat dia. Dia mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Tidak didoakan. Apa sebabnya? Dia bersin, tidak bersyukur. Ketika dia bersin, ternyata dia nggak bersyukur dengan bersin tersebut, dengan ucapan alhamdulillah. Ya sudah, jangan dikatakan ya yarhamukallah. Tapi bimbing dia. Kenapa nggak ngucapin alhamdulillah? Kan gitu. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita kasih hadiah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Indahnya agama al-Islam. Dan itu hak. Hak saudara kita ketika dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah santrinya Imam Ahmad. Santrinya Imam Ahmad. Kalau kita baca biografi para ulama, banyak sekali di antara mereka para ulama yang kalau sudah angkat tangan, langsung dikabulkan. Dan uniknya mereka kalau ngangkat tangan bukan untuk pribadinya, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau buat pribadinya, mereka pilih sabar dengan apa yang Allah tentukan. Itulah ajaibnya mereka para ulama sunnah, para ulama salaf. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ini santrinya Imam Ahmad rahmatullah alaih. Memiliki doa yang dikabulkan. Kalau sudah doa buat kaum muslimin, minta doa supaya disembuhkan. Sembuh biidznillah. Sebagian mereka para ulama ada yang warganya yang sakit buta, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan daripada butanya, dia berdoa sembuh dengan izin Allah. Coba zaman sekarang, viral. Tapi ulama salaf subhanallah, mereka sembunyi, nggak mau tenar, nggak mau syuhrah, nggak mau menjadi orang yang terkenal. Al-Barbahari rahmatullah alaih, satu saat pernah bersin. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Langsung orang sekitarnya, yarhamukallah. Kenapa? Satu, hak seorang muslim. Kalau sudah bersin, kemudian apa? Dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhak didoakan untuk dirahmati oleh Allah. Yarhamukallah. Tetangganya satu majelis ketika sedang bersin, dia katakan alhamdulillah, maka orang sekitar mengucapkan yarhamukallah. Sampai keluar, yarhamukallah, yarhamukallah. Sampai keluar rumah, yarhamukallah, yarhamukallah. Ada orang lagi dengar, ikut-ikutan, yarhamukallah, yarhamukallah, sampai ke pasar. Sampai ke majelis seorang sultan. Yarhamukallah. Kenapa? Siapa yang bersin? Kok sampai-sampai yarhamukallah? Diusut. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala baru bersin. Semua mengharapkan doa dari beliau. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya? Semoga Allah membimbingmu dan memperbaiki keadaanmu. Semua mengharapkan doa dari imam tersebut. Karena itu mereka ikut-ikutan. Yarhamukallah, padahal nggak tahu siapa yang bersin. Diusut, ternyata Imam Al-Barbahari rahmatullah alaihi. Kemudian wa nasrid da'if, membantu orang-orang yang lemah. Lihat ya kalimatnya, yang ditolong siapa? Da'if, yang lemah. Yang kaya, ya jangan ditolong, nggak masalah. Bukan artinya nggak perlu ditolong. Tapi umumnya orang kaya itu banyak yang memperhatikan. Dan dia punya kekuatan dengan kekayaannya.
Saya katakan orang kaya jangan ditolong, dalam artian bukan artinya nggak boleh menolong orang kaya.